Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari seluruh penjuru Nusantara. Jumpa lagi dengan acara kita Sultra Cerdas edisi ke-45. Kali ini bertemu dengan saya sebagai host yang kebetulan ditodong sama Ibu Indah yang cantik jelita untuk menjadi host. Perkenalkan, nama saya Umi Rohmatul Munifah. Saya guru di MTSN 6 Pasuruan, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, kali ini, pada malam ini, kita akan membahas tentang mengajar menuju kemandirian di masa pandemi dengan pemateri hebat kita, Ibu Febrian Drini K. STMIB. Waduh, ini bingung saya. Gelarnya banyak banget Ibu. Beliau adalah Math Teacher and Vice Director. Adapun kurikulum vitae dari beliau, ini yang pertama tahun 2002 beliau Master of International Business Monash University Australia. Kemudian Bachelor of Civil Engineering. Kemudian November Institute of Technology Surabaya, 10 November Institute of Technology Surabaya. Kemudian juga beliau tahun 2019 ini kemarin Virtual Coordinator Training Batch 3. Wow. Ini instruktur Ibu ya? Apa pesertanya ini? Tahun 2019. Yang terakhir instruktur, Bu. Alhamdulillah. Kemudian 2018 National Geographic Certificate Educator. Waduh, susah mau bacanya. Tahun 2017 Google Certificate Educator level 1 dan 2. Aduh, banyak banget ini Ibu. Sangat luar biasa sekali pemateri kita malam ini Ibu. Bapak Ibu, kemudian beliau juga tim program sekolah lawan corona, kemudian tim technical host kerja bareng lawan corona, kemudian desainer modul kampus guru Cikal, kemudian juga guru penggerak komunitas guru belajar. Wow, beliau banyak sekali ini komunitasnya. Kemudian founder and coach of Jabar Teacher Cater, dan masih banyak lagi. Mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Andrini. Begitu ya. Ya. Baik, Ibu, monggo dipersilakan kepada Ibu Andrini untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Umi dan teman-teman di Sultra Cerdas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ya pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita berikan pada malam hari ini bisa membawa pencerahan dan keberkahan untuk teman-teman sekalian, karena pas di malam takbiran menuju besok kita melaksanakan ibadah sholat Id ya. Dan saya sebenarnya surprise gitu waktu waktu diminta untuk mengisi ini, karena sebenarnya masih belajar ya. Luar biasa deh, Sultra Cerdas, saya acungkan jempol deh untuk teman-teman semua. Jadi saya lanjut. Jadi untuk pada malam hari ini kita akan banyak berdiskusi ya gitu ya satu sama lain. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi, nama saya biasa dipanggil Teacher Andri. Saat ini saya selain guru matematika, saya juga sebagai wakil direktur dari Sekolah Lazuardi Al-Falah GIS di Klaten. Saya seorang Google Innovator, trainer dan juga educator, National Geographic Educator dan tim Sekolah Lawan Corona, serta penggerak komunitas guru belajar Nusantara, terutama yang di Depok gitu.
Nah, nanti kalau mau diskusi, mau masalah tentang teknologi atau mau apa, nanti kita bisa sama-sama diskusikan ya. Nah, ini adalah materinya dari bit.ly/mandiri-pjj. Nanti bisa bisa dibuka ya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya sebelum kita mau ke materi gitu ya, saya mau coba teman-teman yang ada di sini gitu. Ini saya ada Padlet namanya. Nah, coba diklik aja di link yang materi yang sudah teman-teman beri yang teman-teman sudah ada di situ. Terus kemudian coba diklik sebentar, ini saya coba copy linknya di chat ya supaya teman-teman yang ada di sini juga bisa mengisi gitu. Apa sih tantangan kemandirian selama PJJ itu apa gitu ya? Bentar, ini saya copy dulu. Oke, sebentar. Mana ya chatnya? Ini dia. Oke, coba. Nah, ya, saya sudah kasih di all attendees dan all panelists. Ada Padlet, silakan coba diisi. Kita pengen tahu apakah tantangan terbesar yang Anda temui berkaitan dengan kemandirian siswa selama PJJ? Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian akan diarahkan ke halaman Padlet. Nah, nanti di sebelah kanan bawah itu ada tanda plus. Nah, itu tinggal di plus ditekan saja tanda plusnya. Nah, ini seperti di bawah ini untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya tantangan terbesar Bapak Ibu gitu. Coba saya pengen tahu dulu. Saya tunggu ya 5 menit. Yuk, silakan coba diisi. Apa tantangan terbesar yang Anda temui yang berkaitan dengan kemandirian siswa selama PJJ? Yuk, silakan. Saya tunggu ya. Murid tidak punya pulsa. Oke. Itu berkaitan dengan kemandirian atau tidak? Yang saya tanyakan kemandirian ya, Bapak Ibu, bukan pulsanya. Kurang bertanggung jawab, oke. Apalagi? Oke, sudah mulai muncul 1, 2. Saya tanyakan tentang kemandirian ya, bukan pulsanya ya Bapak Ibu. Murid malah kerja. Wah, bagus dong berarti gitu ya. Nah, itu jadi kita harus coba nanti kita akan lihat bagaimana kita mengatasi itu. Ya, lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab itu seperti apa? Ayo coba kita lebih spesifik. Tapi kan saat dikasih tugas alasan capek. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu seperti apa itu nanti kita harus kasih tugasnya ya. Oke. Nah, ayo. Kurang bertanggung jawabnya seperti apa Bapak Ibu? Ayo coba sebagai guru coba lebih spesifik untuk memberikan karena belajar di rumah meremehkan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu jadi pertanyaan juga buat kita, kenapa bisa diremehkan gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan coba lihat kenapa kok bisa seperti itu. Oke, yuk saya tunggu dulu. Ada berapa orang ya attendee kita pada malam ini? Coba kita lihat dulu. Kita saat ini ada 11 attendee, oke. Karena PJJ kenapa Pak atau Ibu yang menjawab? Oke. Ya, karena PJJ-nya kenapa? Ayo. Oke, saya tunggu 3 menit lagi. Oke. Kurang mandiri karena tergantung pada kakak atau ortu. Oke, bergantung pada kakak atau ortu. Ada tulisan anak acuh dengan tugasnya. Oke, coba Bapak Ibu yang menulis di kolom chat, Bapak Ibu bisa coba klik di linknya tadi ya, dan supaya bisa masuk ke sini, supaya kita bisa tahu. Oke. Oke, ada yang baru masuk. Karena PJJ akhirnya siswa merasa menggampangkan tugas. Oke, oh ini tadi kayaknya kepotong ya. Oke, merasa menggampangkan tugas. Oke, apalagi?
Oke, nanti akan kita Bapak akan Ibu jangan di chat ya, nulisnya ya di Padletnya ya. coba ada kita yang di belajar. chatnya. Ini sekaligus saya ngajarin Bapak Ibu tentang Padlet ya. Tapi saya nggak. Soalnya ada yang nulis di chat nih, Bunda Andri. Iya, saya juga lihat tadi chatnya jadi penuh. Ayo Bapak Ibu dicoba. Ini salah satu cara. Jadi yang saya lakukan ini adalah salah satu cara buat kita untuk bagaimana caranya kita mengembangkan kemandirian itu. Jadi yang pertama itu berarti harus ada respon ya. Jadi ini yang saya cobakan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mencoba mereka untuk masuk ke sebuah platform seperti ini, Padlet, dan kemudian ini kan karena nggak ada namanya ya. Jadi mereka murid tuh biasanya suka pakai Padlet ini karena mereka bebas untuk menuliskan dan tidak tahu ini sebenarnya dari siapa. Beda kalau pakai chat. Kalau pakai chat kan kelihatan tuh namanya siapa yang nulis gitu ya. Rata-rata pada nggak mau gitu. Tapi kalau di Padlet itu biasanya mau. Oke, saya sambil tunggu ya karena kita sudah jam 7.19. Bahwa lainnya. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu ya? Apa sih yang harus jadi kita ada tiga hal yang kita akan bahas. Satu, kenapa harus mandiri? Kenapa sih harus yang kita arahkan itu adalah kemandirian selama PJJ ini? Terus kemudian yang kedua, konsep kemandiriannya itu seperti apa? Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, ingin ketahui dan nanti pahami selama pada saat pembelajaran ini gitu ya. Kemudian kami kebetulan karena saat ini saya diundangnya adalah mewakili dari tim Sekolah Lawan Corona Komunitas Guru Belajar, berarti saya akan memberikan 5M untuk kemandirian ya. Jadi kami ada panduan 5M namanya. Dan itu ada sekaligus tips untuk mengajar menuju kemandirian itu seperti apa. Lalu nanti kita akan diskusi atau tanya jawab. Nah, berkaitan dengan mengapa harus mandiri gitu ya. Jadi selama PJJ pandemi, yang pertama adalah hampir seluruhnya mungkin hanya beberapa saja yang berada di lokasi rumahnya tidak terjangkau oleh internet gitu ya. Jadi mereka tetap harus ada tatap muka atau kunjungan ke rumah. Tapi pun dalam tatap maya istilahnya kayak yang kita lakukan sekarang ini, bahwa kita dengan anak murid kita itu kita tidak hanya bisa bertemu di layar, tidak bisa ketemu fisik. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa ya dalam tanda kutip memaksa mereka duduk manis di depan layar, nggak bisa gitu. Terus kemudian kedua, kalau misal ternyata mereka berada di lokasi yang tidak terjangkau internet, kita harus ada kunjungan, ya kan? Tapi jika kita berkunjung, frekuensinya pun terbatas, nggak bisa semuanya dalam setiap hari kita kunjungi, karena kan ada banyak juga anak murid lain yang harus dikunjungi juga, gitu ya. Nah, kenapa lagi harus mandiri? Karena sekarang itu kita itu sebenarnya bergerak itu menuju performa, bukan lagi menuju kepada absensi. Kalau mamanya sekarang kalau mau ditanya kita bagaimana caranya kita mengabsen siswa gitu kan? Mereka bukan berada di dalam kelas yang kita bisa lihat, oh ini ada gitu ya. Kalaupun misal nih sekarang kita berada di format seperti ini, terus kemudian ada yang tidak bisa masuk. Apakah itu berarti kita harus membuat absensi mereka 0 gitu kan? Nggak mungkin juga karena bisa jadi mereka ada kesulitan dan itu pun harus kita bantu gitu ya. Jadi performa bukan lagi absensi tapi performa kerjanya itu yang kita lihat ya. Nah, ini juga yang mungkin harus kita pahami dulu sebelum nanti kita bicara tentang kemandirian gitu ya. Bahwa kelas sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu kita punya jumlah kelas sesuai dengan jumlah ruang di sekolah misal. Jadi kalau misal ada 30 ruang sekolah gitu ya, berarti kita punya 30 kelas. Namun kelas selama pandemi ya, itu jumlah kelas sebenarnya adalah sesuai dengan jumlah siswa.
Jadi kalau kita punya 1000 siswa, ya 1000 kelas itu sebenarnya yang kita ajarkan. Karena setiap rumah itu punya kondisi keluarga dan perangkat yang berbeda. Mereka setiap murid ya itu seperti tadi ada yang bilang malah diajak kerja. Nah, itu berarti suatu kondisi kelas yang berbeda-beda yang kita pun harus fasilitasi, belajarnya harus seperti apa. Ya. Oke, terus kemudian yang kedua, kelas sebelum pandemi itu kuasa dan kontrol itu pada guru. Karena murid ada di kelas ya, semua kita bisa melihat dan mengontrol bagaimana behavior dan sikap siswa selama belajar gitu. Tapi selama pandemi ya, kuasa dan kontrol itu ke murid bukan ke guru gitu. Kenapa? Coba kayak misal nih, mereka masuk ke ruang maya seperti ini gitu ya. Tapi ininya mic-nya di mute gitu ya, videonya dimatikan gitu. Nah, jadi kita nggak tahu mereka sebenarnya sedang ada di depan komputer apa enggak gitu. Bisa aja komputernya nyala, tapi mereka sebenarnya nggak ngelihat, nggak merhatikan apa sih sebenarnya yang berikan oleh gurunya gitu ya. Oke. Nah, konsep kemandirian. Ada satu Padlet lagi yang Bapak Ibu nanti harus isi ya saat ini. Apa sih sebenarnya kemandirian konsep kemandirian yang Bapak Ibu sudah punyai dan malam ini tuh sebenarnya ingin apa? Ingin belajar apa gitu ya. Nah, ini saya coba untuk berikan linknya lagi di chat. Sebentar. Oke. Coba ya. Ini dan ini. Oke, Bapak Ibu ada di chat ya. Nah, di chat di all panelists dan all attendees. Jadi di situ nanti ada 2 kolom. Kalau seumpama Bapak Ibu nanti ngakses ya, apa yang sudah Anda pahami tentang kemandirian? Kemandirian itu apa sih gitu ya? Dan apa yang ingin Anda pahami tentang kemandirian dari sesi hari ini gitu. Yuk, silakan. Saya tunggu selama 5 menit ke depan. Ya, apa sih yang sudah Anda pahami tentang kemandirian dan apa yang ingin Anda pahami tentang kemandirian dari sesi hari ini? Nah, ini juga adalah salah satu contoh visual thinking rutin ya. Jadi rutinitas berpikir secara visual yang kita ingin anak-anak kasih tahu ke kita apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan gitu. Jadi kayak sekarang Bapak Ibu ada di sini saya ingin tahu gitu, apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu pikirkan tentang konsep mandiri? Mandiri itu apa sih gitu? Seperti apa sih gitu? Yuk coba, silakan. Gimana? Sudah ada yang isi belum ya? Yuk, coba saya lihat. Apa yang sudah Anda paham tentang kemandirian dan apa yang ingin Anda pahami tentang kemandirian dari sesi di hari ini gitu ya? Kira-kira apa? Yuk. Gimana? Sudah ada yang isi belum? Oke, kita tunggu ya. Oke, semoga sudah ada yang mengisi. Silakan. Yuk dicoba. Ini sekaligus kita untuk supaya nanti kita sama-sama berada pada satu platform yang sama gitu. Jangan sampai yang saya pikir kemandiriannya seperti ini, kemudian Bapak Ibu mikir ya enggak Teacher Andris, yang saya pikir tuh yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama apa sih sebenarnya yang Oke, kemandirian berarti tahu jadwal belajar dan tahu apa yang harus dikerjakan. Oke. Apalagi? Oke, tanggung jawab itu yang seperti apa? Harus jelas, spesifik, Bapak Ibu, spesifik. Jangan hanya tanggung jawab. Wujud tanggung jawabnya itu apa? Nah, itu.
Tahu apa yang harus diberikan guru. Oke, berarti tadi yang ingin Anda pahami adalah tahu apa yang harus diberikan guru ke murid. Oke, good, siap. Tanggung jawabnya itu yang seperti apa? Nah, ini mungkin salah satu hal ya yang Bapak Ibu juga perlu pikirkan adalah apakah selama ini sebenarnya instruksi-instruksi yang Bapak Ibu berikan ke murid itu sudah cukup jelas gitu. Kayak misalnya Bapak Ibu bilang tanggung jawab, saya dikasih gitu ya bingung, tanggung jawab yang kayak apa ya gitu. Karena kan wujudnya tuh yang mau seperti apa gitu. Melaksanakan tugas dari apa yang ditugaskan, oke. Bisa menggunakan HP, belajar tanpa bantuan orang tua, oke. Kayaknya kalau yang nulis ini berarti mungkin masih SD kali ya, jadi harus dibantu oleh orang tua. Oke, apalagi mungkin tahu kegiatan yang menyenangkan tentang kemandirian. Oke, siap. Oke ya, saya ambil 2 itu dulu ya. Berarti tahu apa yang Bapak Ibu pengen tahu malam hari ini adalah tahu apa yang harus diberikan guru ke murid, kemudian tahu kegiatan yang menyenangkan tentang kemandirian. Oke, dan di sini eh, ap- eh, tahu jadwal belajar, tahu gimana caranya tahu gimana caranya pakai HP ya, dan tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, saya ambil 3 dulu itu ya. Nanti kita akan kalau yang masih mau nulis boleh silakan Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu sebentar. Oke, berarti dari tantangan kemandirian ini tadi ya. Sorry. Oh, sorry. Tadi tentang konsep kemandirian ya. Saya memberikan panduan 5M menuju kemandirian tadi. Jadi kalau tadi Bapak Ibu bilang anak muridnya malah diajak kerja gitu ya. Nah, dalam sekolah lawan corona itu kita punya 5M. M yang pertama yang harus kita wujudkan itu sebenarnya adalah yang dinamakan memanusiakan hubungan. Apa sih memanusiakan hubungan ini? Satu, membangun profil murid. Kalau tadi dibilang profil muridnya, oh ternyata dia diajak kerja. Kerjanya kerja apa? Itu harus kita tanya, kerjanya kerja apa, yang dia lakukan apa, dan mungkin tidak apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa terintegrasi dengan tugas-tugas yang kita berikan. Nah itu, jadi bukan kita memberikan tugas yang nggak relevan sama sekali dengan apa yang dia kerjakan. Ini kita sedang membangun sebuah relasi gitu ya. Jadi memanusiakan hubungan dalam PJJ, membuat anak bisa mandiri, itu bukan kita memaksakan tugas, enggak. Tapi bisa enggak kita sebagai guru itu bisa kita berikan sebuah tugas yang sesuai sama kondisi dia. Kemudian kita harus bisa membina relasi dengan murid dan orang tua. Itu juga penting. Karena apa? Bagaimanapun sekarang itu komunikasi bukan hanya sekedar kita ke murid, tapi ada three ways, murid, orang tua, dan dengan guru gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian yang M yang kedua itu adalah memahami konsep. Jadi konsep yang kita berikan, pelajaran yang kita berikan itu harus relevan. Relevansinya ada dengan kehidupan di sekitar murid di rumah gitu ya. Jadi percuma kita memberikan sesuatu ya, suatu konsep. Kebetulan karena saya ngajar matematika gitu, jadi saya akhirnya harus membuat matematika ini sangat relevan dengan apa yang dikerjakan murid sehari-hari. Misal saya tanya, kamu pagi ini ngapain? Oh, saya pagi ini itu mencuci piring. Oke, jadi saya langsung memberikan tugas yang kira-kira oke, guys, kalau kalian cuci piring, tolong perhatikan A, B, C, D, E. Karena itu nanti akan teacher ambil nilainya untuk A, B, C, D, E. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita dalam konsep konsep pelajaran yang kita berikan itu harus betul-betul relevan dengan apa yang dikerjakan murid. Begitu juga tadi ada yang bilang muridnya bekerja. Wah, saya senang banget kalau murid saya ternyata diajak kerja, karena berarti saya bisa tanya, "Oh, kamu kerja apa? Yang kamu lakukan apa?" Lalu saya harus berpikir, "Oh, oke, berarti kalau kamu kerjakan ini, nanti itu kamu laporkan ke saya ini ya, karena itu berarti saya akan ngambil nilaimu tentang ini." Nah, gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita itu melihat bahwa kita itu harus mengajarkan. Kadang itu anak sudah tahu loh.
gitu. Karena dia sudah bekerja, sudah melihat itu gitu. Sementara yang kita lakukan tuh hanya sekedar konsep dan teori ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita pikirkan dan itu yang perlu kita pahami bahwa pembelajaran selama di rumah itu justru jauh lebih banyak konsep yang bisa diaplikasikan dan kita yang harus tahu intinya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Apa sih membangun keberlanjutan itu? Berarti kita ada rute pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar apa yang mereka alami di rumah, terarah, berkelanjutan, umpan balik dan refleksinya ada. Jadi kayak misal kamu hari ini melakukan apa? Oh, aku hari ini melakukan B. Oke, kira-kira bagaimana? Lalu kita akan coba melihat dari hasil yang dia berikan. Oh, ini hasil aku seperti ini teacher. Oke, berarti kalau kamu mau bagus, kamu harus lakukan ini gitu. Kira-kira gimana? Memungkinkan tidak di rumah? Nah, kayak gitu. Jadi sekarang itu bukan lagi kita hanya sekedar membuat tugas itu satu untuk semua. There are no one way for everything. Itu yang harus kita camkan sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa anak-anak itu mandiri, itu justru kita yang harus bisa membantu mereka untuk gaining their confidence dan sehingga mereka bilang, oh teacher I can do this. Nah kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini memilih tantangan. Yang ini sebenarnya sedang kita lakukan terutama di sekolah kita ya, di sekolah kami di Lazuardi Al-Falak Klaten adalah untuk sekarang itu kita meminta mereka semua itu memilih challenge. Challenge apa yang ingin kamu lakukan dalam semester ini? Challenge-nya itu boleh mereka ingin menguasai suatu hal, mereka menguasai satu pelajaran yang mereka tadinya tidak paham, ingin menjadi paham atau apapun yang mereka inginkan. Dan di situ nanti kita akan coba melihat membuat mereka menilai dirinya sendiri. Kalau seseorang yang dinilai seperti ini tuh apa sih yang dibilang bagus gitu? Kompetensinya apa? Dia harus bisa apa? Nah, itu jadi murid itu akhirnya mau belajar karena tantangan belajarnya itu dia pilih sendiri gitu. Kemandiriannya itu muncul karena sesuatu yang dorongan dari dalam, bukan dari luar gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Yang terakhir, M yang kelima, itu adalah memberdayakan konteks. Jadi, apapun yang kita berikan itu harus bisa membuat murid mampu berkontribusi. Yang dia lakukan itu harus bisa berakibat bagus, berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Sehingga jangan hanya sekedar memberikan tugas yang tidak ada maknanya. Kebermaknaan itu penting dalam masa PJJ atau pandemi seperti ini. Oke. Nah, ini saya kasih tips Bapak Ibu ya. Tips pelaksanaannya itu seperti apa sih tadi dari 5M itu yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang pertama tentang konsep. Kalau kita menjelaskan sebuah konsep itu jangan kita yang memberitahukan, tapi buat inquiry yang membuat mereka merekonstruksi gitu ya. Lalu konteksnya tadi kalau kita mau kasih konteks harus relevan dengan lingkungan sekitar rumah. Loh, kalau rumahnya beda-beda gimana? Ya saya sudah jelaskan. Kalau punya 1.000 murid, kita punya 1.000 kelas, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi diferensiasi itu penting, ya. Kalaupun seumpama tapi murid saya kan banyak sekali Bu Andri. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus bisa berstrategi, langsung kelompok-kelompokkan. Oh, yang murid yang seperti ini tuh tinggalnya di daerah seperti ini. Yang seperti ini itu murid yang sekian persen tinggalnya di daerah seperti ini. Saya kasih akan tugas seperti ini. Nah, itu sudah ada. Kayak seperti kami di Klaten itu juga sama. Yang satu tinggal di daerah dekat gunung, yang satu tinggal di daerah dekat kota. Sinyalnya yang satu jelek, yang satu bagus. Ya, itu kami akhirnya sesuaikan. Apa sih yang bisa istilahnya diferensiasi tugas dan diferensiasi waktu pengumpulan itu juga penting ya. Kemudian kurikulum disederhanakan dan kemudian tadi saya bilang ada diferensiasi ya. Lalu kolaborasi, ini penting sekali. Kolaborasi antara guru, murid dan orang tua itu harus ya. Lalu kegiatan belajar. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat belajar? Jadi misal nih pada saat seperti ini
Jangan lama-lama kita tatap maya, hanya 20% saja dari keseluruhan waktu selama belajar di hari itu misal. Lalu sekian puluh persen, lebih banyak separuhnya itu lebih belajar mandiri berbasis proyek atau penyelesaian masalah. Kemudian 30%-nya adalah refleksi, memberikan umpan balik. Itu jadi penting. Kalau di kami itu biasanya kita melakukan menjelaskan melalui video conference seperti ini. Terus kemudian kita ada pembelajaran mandiri. Setelah itu di akhir sesi, di akhir hari kami ada istilahnya refleksi dengan bubble coaching ya. Tuh. Terus kemudian, nah pas tahap tatap maya, pas kita lagi seperti ini, itu ngapain aja sih gitu ya. Jadi yang pertama boleh kita review, kemarin kita ngapain, apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Terus kemudian tadi kita melakukan diskusi rekonstruksi konsep dengan inquiry. Kemudian, nah itu tadi, kayak tadi saya lakukan dengan Padlet itu adalah virtual, bukan virtual ya, visual, saya salah tulis di situ. Visual thinking routine. Jadi rutinitas berpikir yang terlihat gitu. Jadi saya tahu apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu kayak tadi pengen gimana caranya supaya bisa menyenangkan. This is how supaya menyenangkan. Jadi jangan sampai dalam tatap maya selama 20-30 menit atau bahkan mungkin 1 jam Bapak Ibu hanya menjelaskan saja dan berbicara sendiri tapi tidak ada komunikasi dua arah ya. Kemudian refleksi, itu harus penting. Nanti di akhir sesi pun kita juga akan ada refleksi. Nah, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Tadi ada yang tanya, apa sih yang harus saya berikan ke murid gitu ya. Jadi yang pertama bahan ajar. Bahan ajarnya boleh teks, audio, visual, dan segala macam. Lalu platform, Bapak Ibu harus siapkan platform. Platform itu apa sih Teacher Andri? WhatsApp itu yang paling sederhana. WhatsApp itu harus disiapkannya seperti apa. Terus kemudian kalau kita pikir WhatsApp itu tuh sebenarnya gimana sih? WhatsApp itu sebenarnya salah satu media yang bisa kita pakai dan kita bisa manage untuk kita bisa buka tutup grup, kita bisa menggunakan polling misal seperti itu. Bahkan saya pernah itu bikin kayak seperti checklist gitu ya. Jadi saya tuh kirimkan emoji-emoji ya untuk mereka yang sudah mengerjakan tugas dan selesai gitu. Oke guys, this is your work for today. Yang sudah selesai berarti sudah teacher kasih emoji. Wah, itu mereka akhirnya berlomba-lomba untuk akhirnya bisa mau supaya memenuhi dari kriteria dari yang sudah saya berikan ya. Jadi bahkan jadi platform itu bisa melalui video conference seperti ini, Webex, Zoom ataupun Google Meet ya. LMS tuh Learning Management System, terserah Bapak Ibu mau pakai Schoology, mau pakai Edmodo, mau pakai Google Classroom apapun. Bahkan media sosial pun bisa Bapak Ibu pakai, baik dari TikTok, dari Instagram ya. Sekarang pun Instagram Live juga sering dipakai, Facebook Live itu juga bisa gitu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu juga harus pikirkan tentang sinkron dan keasinkron. Kelas sinkron itu yang seperti apa sih? Nah, ini yang sedang kita lakukan nih kelas sinkron. Semua datang di waktu yang bersamaan dan kita melakukan kegiatan bersamaan. Itu namanya sinkron. Tapi kita juga harus punya kelas asinkron. Kelas asinkron itu apa? Kelas asinkron itu adalah kelas yang bisa disiapkan oleh anak, yang kita siapkan supaya anak bisa akses kapanpun dia bisa belajar. Kayak tadi yang bekerja, dia pada saat hari biasa nggak mungkin ikut misal seperti itu karena karena dia diajak kerja atau mungkin HP-nya dibawa orang tua kerja sehingga akhirnya dia tidak bisa akses. Nah, tapi kita harus berikan akses materi itu di kelas asinkron itu. Boleh di Google Classroom, boleh di bahkan kita bisa memberikan kelas asinkron itu berupa LKS misal seperti itu pun juga bisa gitu ya. Lalu assessmentnya itu harus ada 2, formatif dan sumatif. Kalau formatif tujuannya untuk belajar dia tahu belajarnya tercapai apa tidak. Kemudian sumatif pemahaman belajarnya yang seperti apa. Kemudian lakukan pendampingan, buat kelompok-kelompok kecil gitu ya supaya Bapak Ibu tahu oh dia sudah kemajuannya sudah seperti ini, kemajuannya sudah seperti ini. Kemudian portofolio, hasil kerja dan pemahaman murid itu yang harus kita pikirkan gitu ya.
Baik, kayaknya seperti itu dulu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke host Ibu Umi. Iya, Ibu Andri. Iya, gitu Bu. Ini dibuka Moga-moga pertanyaan. boleh, silakan. Coba saya buka dulu di Di chat ya. chat. Iya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Kayaknya masih belum ada Ibu, atau Oke. dilanjut aja untuk menjelaskan materinya sambil menunggu pertanyaan sudah dari kok Bu, teman-teman. materinya sudah. Materinya ini jadi kita tinggal teman-teman ingin setelah Sudah tadi yang sudah selesai. sudah. Oke. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, materi yang sangat singkat tapi sangat-sangat luar biasa sekali karena memang sangat kita butuhkan ya di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana kita sebagai pendidik dibingungkan dengan mencari formula yang tepat bagaimana mendidik anak kita dengan proses daring ini. Dan Ibu Andri ini memberikan solusinya salah satunya. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Iya, mangga silakan kalau mau bertanya. Kita diskusi santai saja, nggak usah apa yang Atau, sebenarnya. Ya, yang Gimana? mau bertanya silakan bertanya langsung kepada Ibu Andri. Ini mana yang raise hand ya? Sebentar. Iya, nggak ada yang raise hand. Saya boleh bertanya Ibu Andri? Boleh Bu. Silakan. Ini nih saya jelaskan kondisi di lembaga saya ya. Oke, boleh. Gimana? Di Pasuruan itu sekarang lagi ketat-ketatnya Ibu untuk tidak boleh mendatangkan siswa ataupun mengumpulkan siswa di titik-titik tertentu ya, karena kemarin itu sempat diambil langkah karena anak-anak itu kesulitan. Sebenarnya sih masalah yang paling urgen itu adalah kemauan mereka untuk belajar itu yang kami lihat kurang gitu loh. Karena salah satu faktor penyebab karena kita nggak tatap muka, jadi mereka itu seakan-akan meremehkan tugas, meremehkan pembelajaran yang berlaku via daring gitu. Jadi itu akhirnya, jadi bagaimana itu Bu? Iya, Ibu di MTS berarti SMP kan sama kayak saya ya? Iya, sama Ibu. Oke. Ya Ibu, jadi gini, untuk anak remaja nih, terutama ya Bapak Ibu sekalian, untuk anak remaja, itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu tuh harus tahu dulu dia tuh sebenarnya senangnya apa, profilnya tuh kayak apa gitu. Kayak tadi Bu Umi bilang, gimana cara, karena mereka akan ngerasa bahwa kalau apapun yang kita berikan itu tidak tidak relevan, ya kita nggak akan tidak akan didengar gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau kalau seumpama tadi Bu Umi bilang gimana caranya membuat kita tidak diremehkan gitu. Buat materi kita itu ya relevan dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau seumpama istilahnya kita Bumi ngajar apa deh? Saya tanya dulu deh, Bumi ngajar apa? Saya IPS. IPS, oke. IPS kelas berapa, Bu? Kelas 78. Kelas 78, oke. Kelas 78 itu kalau nggak salah IPS pertama itu tentang interaksi antar ruang, bener nggak, Bu? Betul, itu yang kelas 7. Yang kelas 7, oke. Yang kelas 8 itu interaksi antar ruang tapi sudah ASEAN kalau nggak salah, bener nggak? Iya, betul. Ya, oke. Ya, soalnya kita kemarin rombak kurikulum Bapak Ibu ya. Jadi di tempat kami itu kemarin kita ngumpul tuh seluruh guru SD dari TK, SD, SMP itu kita rombak kurikulum kita gitu ya. Sampai kita pengen tahu sebenarnya bagaimana caranya kita lakukan ini gitu. Nah,
Oke, tadi kalau Ibu ya tentang tentang gerakan antar ruang, interaksi apa tadi Bu namanya Halo? antar ruang, ya gimana tadi interaksi antar ya? Halo Bu, suara saya masih terdengar kah? Halo, suara saya masih terdengar kah? Halo, halo, halo. Terdengar, Bun, terdengar. Oh, oke, ya Ya, siap. Saya lanjut silakan ya. lanjut. Oke. Ya, Nah, jadi tadi kalau seperti tadi yang kita lakukan adalah bahwa kita Interaksi antar ruang. Oke, siap. Interaksi antar ruang. Jadi yang saya lakukan adalah pertama, saya tanya kepada guru sosialnya, Ibu kita bisa bikin nggak satu case, satu kasus yang kita bisa bahas bareng-bareng, baik dari IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, kalau kami ada bahasa Jawa, jadi termasuk Halo? bahasa Jawa. Ya, halo Bu. Suara saya nggak kedengaran kah? Kalau yang kelas 8 itu tentang negara-negara ASEAN dan Ya, oke. Interaksi ASEAN. Ya, oke. Baik, Bu. Nah, jadi untuk kelas 7 dan kelas 8 nih, interaksi antar ASEAN. Yang kami lakukan adalah kami ambil satu case, satu kasus, ya. Halo, iya Bu Umi. Iya, sinyalnya putus-putus di sini, Bu. Oh Iya. iya, oke. ya lanjut, Bu, terdengar kok. Oke, lanjut terdengar. Ini dengan Bu Ya. Indah ya? Oke, ya Bu Indah. Iya, Oke, Bu Indah, saya lanjut ya. Jadi teman-teman tadi yang oke. saya lakukan Iya, adalah saya interaksi ambil satu antar ruang. kasus. Dalam satu kasus, jadi dalam satu kasus itu, misal nih, kasus yang paling simpel yang kita lakukan yang kita sedang alami sekarang, yaitu dengan COVID-19 ini. Dengan COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya interaksi antar ruang di kota-kota di Indonesia. Itu untuk kelas 7. Untuk kelas 8 kita sudah naikkan itu kasusnya menjadi tingkat ASEAN. Sejauh mana negara-negara ASEAN itu terdampak dengan COVID-19? Sejauh mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya kita gali, yang akhirnya kita akan langsung pada yang pertanyaan ini itu akan langsung menjawab KD yang ini. Mereka kalau bisa menjawab ini dengan baik, berarti KD ini sudah terselesaikan. Terus kemudian kalau sekaligus tugasnya bentuknya seperti apa? Oh, tugasnya misal langsung berupa teks berita. Oh, berarti kalau kita minta mereka untuk menjelaskan tentang ini berupa teks berita, itu sudah langsung tugas bahasa Indonesia, IPS ya, dan PPKN mungkin sudah masuk menjadi satu. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kolaborasi, tadi saya bilang kolaborasi guru antar guru itu juga penting gitu ya. Kayaknya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ini ada yang bertanya di chat ya. Coba kita cek. Oke. Oke, ada yang nanya bagaimana menyiapkan program yang seperti saya sampaikan, padahal siswanya banyak karakter maupun masalah yang beda. Yang kita lakukan adalah bubble coaching, Ibu. Ya, bubble coaching itu berarti kami membentuk kelompok-kelompok kecil, ya, dan kami bertemu dengan kelompok kecil itu secara reguler, ya, dan kita nanya secara lebih intensif gitu. Apa sih sebenarnya kebutuhan belajar mereka? Apa sih dari materi-materi ini yang menarik buat mereka, gitu kan? Sehingga akhirnya mereka bisa start dari situ. Nah, kalau bilang tapi muridnya banyak, but we have to do it, saya bilang gitu. Jadi kita harus lakukan itu dan kita hanya harus berusaha untuk bisa approaching gitu. Kalau misal ada yang sudah dan ini saya juga sampaikan ya Bapak Ibu bahwa di masa pandemi ini itu kita memang bekerjanya jadi 2 kali lipat bahkan sampai triple 4 kali lipat sekalipun karena kita tidak hanya memperhatikan anak-anak yang kurang, tapi kita juga memperhatikan anak-anak yang anak-anak yang kemampuannya tuh lebih di atas rata-rata. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi semua ini kalau kemarin pemerintah dari Kemendikbud itu jelas bilang bahwa kita harus mengajar at their level. Level mereka apa gitu. Jadi kalau materi kita sama untuk semuanya gitu ya, materi kita betul kita bikin materi yang sama, tapi nanti
pelaksanaannya cases by casesnya itu harus per anak gitu. Jadi kalau tadi selain dari kita membuat sebuah tema, terus kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu pakai Schoology, pakai Edmodo atau pakai Google Classroom, itu sebenarnya kita bisa membuat tugas-tugas yang spesifik ke beberapa anak saja. Jadi misal untuk anak yang pintar, itu kita kasih tugas yang tingkatannya seperti ini. Anak yang biasa tingkatannya seperti ini. Anak yang bawah tingkatannya seperti ini. Itu kalau di Google Classroom sudah bisa terpetakan, kita bisa pilih siapa aja yang dapat gitu sih. Jadi kita harus lebih strategik ya dalam memberikan tugas. Kalau misal tapi anak-anak saya tidak terkoneksi dengan internet, oke, berarti LKS-nya harus dibedakan gitu. Anak yang ini dapat lembar kerja yang seperti ini, anak ini dapat dapat lembar kerja yang seperti ini. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan gitu. Jadi jangan hanya satu untuk semuanya gitu. Ada yang mungkin mau ditanyakan kembali? Coba ini saya lihat chat. Ada yang bertanya lagi nggak ya? Oh, Pak Bahar. Pertanyaannya kayaknya udah terjawab tadi pertanyaannya ya. Oke, udah. Itu Bu Umi kayaknya ada di attendee. Oh iya, yang bisa ini Pak Baharudin nih, yang bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat, Bunda iya. Umi, iya. Nah, kalau gitu saya ambil alih dulu, nggak Bunda Indri ya. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan bisa nulis di kolom chatnya, atau mungkin bisa klik icon raise hand untuk bisa nanti mengajukan pertanyaan secara langsung lebih interaktif lagi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sambil menunggu, saya mungkin bisa, oh ya, ini ada Ibu Dewi Anggraini. Mohon maaf Pak Bahar. Bahar bisa monitor? Halo Pak Bahar. Ya. Halo Pak Bahar bisa monitor? Kebetulan hostnya ada di Pak Bahar ini. Halo Pak Bahar. Oh ya, Bapak Ibu, sepertinya Pak Bahar ini lagi belum monitor. Tidak sadar mungkin hostnya ketika Bunda Umi tadi terpental keluar, hostnya tuh berpindah ke Pak Baharudin. Dan saat ini Pak Baharudin sedang tidak monitor. Jadi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti mungkin bisa di room chat kami bacakan pertanyaannya, atau nanti Bunda Indri juga bisa langsung melihat pertanyaan Bapak Ibu ya. Bisa Bu, nggak apa-apa. Iya. Oke, saya bantu kok. Iya, sambil menunggu, siapa tahu ntar Pak Bahar nyadar gitu kalau dia jadi host. Saya ingin bertanya mungkin nih Bunda Indri ya. Iya, gimana Bu Indah? Ya, terkait dengan pembelajaran saat ini di era pandemi ya. Jadi siswa itu kan memang kebanyakan melaksanakan PJJ. Nah, ada penerimaan siswa baru misalnya di tingkatan sekolah menengah atas gitu. Kemudian kita tuh misalnya guru bidang studi ya, guru mapel, kemudian ingin mengajarkan ke satu siswa yang notabene siswanya ini semuanya siswa baru gitu. Jadi kita belum mengenal karakter mereka, belum mengenal sejauh mana kemampuan mereka menangkap pembelajaran gitu. Dan pun karakternya mungkin kita belum tahu karena masukkan ke kelas gitu. Nah, kira-kira ada pepatah mengatakan gitu bahwa, bukan pepatah sih, saya sering mendengar bahwa nggak ada yang bisa gitu menggantikan peran guru ya. Nggak ada yang bisa gantikan peran guru, secanggih apapun teknologi itu nggak bisa menggantikan peran guru. Nah, bagaimana lantas kemudian dikaitkan dengan seperti yang Bunda sampaikan tadi ya,
Mm-mm. bahwa siswa itu kan beragam gitu. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. bagaimana fungsi kita sebagai seorang guru untuk bisa Mm-mm. memetakan gitu, Mm-mm. memetakan siswa kita untuk Mm-mm. kita misalnya ngasih materi, misalnya Mm-mm. kelompok ini bisa Mm-mm. kita kasih materi tingkatan mahir misalnya ya. Mm-mm. Kemudian Kemudian kita kelompok-kelompokan gitu, yang ini mahir, Mm-mm. yang ini menengah, middle, kemudian ini yang memang Mm-mm. perlu Mm-mm. perhatian lebih untuk materi. Nah, Mm-mm. sementara kita kan nggak bisa memantau ya keaktifan mereka pada saat ini, apakah mereka itu Mm-mm. mengerjakan atau enggak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian kira-kira ada nggak trik-trik atau mungkin ada tips-tips khusus kita untuk bisa merangkul semua siswa kita sehingga Mm. kita ini sebagai guru bisa lebih lebih menyeluruh gitu. Apakah siswa itu Ya. misalnya kemampuan menangkap materinya lemah, semuanya bisa Mm-mm. kita apa ya? Ya, kita maksudnya bisa sebagai guru itu kita bisa semuanya merata gitu. Ya, ya, Nah, ya. kira-kira Oke. aplikasi apa, mungkin ada saran-saran yang kayak bagaimana atau trik-triknya gitu ya. Terima kasih Oke. Bunda Anggi. Iya, Bu Indah. Bunda, kalau boleh tahu, Bu Indah ngajar kelas berapa? Ngajar mapel apa? Saya mapel bahasa Inggris kelas Oh, bahasa 12. Inggris kelas Ya. 12. Oke, Tapi ya, siap. sekarang Hmm? dikasihnya kelas 10. Nah, itu yang saya bingung. Siswa Oh, saya gitu. ini saya nggak tahu. Kalau dari kelas Bu, 11 kan saya tahu ya. rombelnya berapa, Bu? Rombelnya nggak banyak sih. Cuman Mm-mm. karena siswanya baru, saya bingung ini mau ngasih materinya. Saya belum tahu yang mana sih ini yang bisa, Mm-mm. yang mana yang enggak gitu. Kira-kira Mm-mm. metode yang paling tepat ini seperti Ya, apa. Kemudian juga oke. saya nggak tahu mereka latar belakangnya dari mana aja gitu. Kan Oke. langsung di ini aja ya, langsung Mm-mm. dimasukin aja ke dalam kelas, kemudian Mm-mm. dikasih jadwal pembagian tugas kamu ngajar ini gitu. Nah, jadi Mm-mm. bingung. Mm-mm. Ya, Nah, oke. makanya Siap, minta siap. tipsnya. Oke, Oke. tipsnya. Jadi yang saya lakukan, makanya gini Bapak Ibu, kemarin itu kami dari Lazuardia Klaten itu, kami itu MPLB sampai 2 minggu. Ya, jadi kenapa kok kami MPLB sampai dan kami MPLS ya. Kalau rata-rata semua bilang itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kami di Lazuardia Falah itu kemarin kami melakukannya MPLB, mengenal minggu pengenalan lingkungan belajar. Jadi yang kami coba lakukan itu selama 2 minggu adalah yang pertama benar-benar tahu lingkungan belajar murid itu seperti apa, bagaimana mereka bisa sejauh mana mereka bisa masuk ke dalam platform seperti ini untuk ikut ya, dan kemudian apa kekurangannya, istilahnya hambatannya mereka apa gitu ya. Nah, terus sampai kami pada saya istilahnya, karena saya kan berarti posisi saya sebenarnya di dalam sekolah itu adalah saya di atasnya kepala sekolah gitu. Jadi saya meminta teman-teman itu kalau bisa seluruh guru-guru itu sudah harus paham murid itu istilahnya mereka itu sudah pada tahap seperti apa gitu. Jadi caranya kalau tadi Bunda Indah nanya caranya itu seperti apa, satu bisa kita lakukan asesmen awal. Nah, asesmen awal itu kalau tidak salah kemarin dari Kemendikbud itu sudah mengeluarkan bentuk asesmen yang bisa kita berikan sebagai asesmen awal untuk melihat sebenarnya kemampuan murid itu per levelnya apa, level-levelnya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah lakukan itu, apakah harus berupa soal? Enggak juga. Kadang kita dalam diskusi-diskusi itu kita juga bisa lihat, oh ternyata yang ini merespon, yang ini tidak. Lalu kalau tidak itu kita coba cari tahu dulu kenapa dia tidak meresponnya. Apakah karena malas ataukah karena memang tidak bisa. Nah, itu kita juga tetap telusuri gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ditanya bagaimana kita bisa merangkul semua siswa, Bapak Ibu harus bina hubungan dulu sama mereka gitu. Kami kemarin itu jadi kami tuh efektif baru memulai pelajaran tuh di minggu ini kemarin.
karena selama 2 minggu itu kita pengen building report dengan mereka, kita building relationship dengan mereka. Apa sih yang mereka senangi? Kenapa sih kok mereka misal kami sampai tahu ada yang siapa tidak suka mata pelajaran tertentu gitu. Kami tanyakan langsung kenapa, selama ini ada apa yang bisa kita bantu. Nah, itu yang terus-menerus kita coba lakukan. Kalau tadi Bu Indah kepada murid-muridnya, berarti Bu Indah harus tanya tuh gitu, tanya ke mereka gitu, buat Padlet seperti ini, buat Google Form ya. Selama ini kalian belajar bahasa Inggris seperti apa? Kesulitannya itu di mana? Jadi build data. Kami itu kemarin sampai membuat data kayak misal perangkat itu adanya itu available-nya sampai jam berapa, itu kami tanyakan. Karena apa? Karena berkaitan dengan pengaturan jadwal kapan kita bisa membuat mereka available dengan gurunya. Nah, itu jadi kalau tadi mau dibilang bagaimana kami dengan anak-anak yang baru, itu yang kami lakukan. Jadi betul tadi Bu Indah bilang tidak ada yang bisa menggantikan guru, itu betul. Nah, sehingga akhirnya yang kita coba adalah bagaimana murid itu merasakan kehadiran kita. Kayak misal nih sekarang, saya nggak ada loh di dekat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu mungkin posisinya nggak tahu saya di mana. Tadi kalau nggak salah Bu Umi di Pasuruan ya, saya kurang tahu Bu Indah di sebelah mana gitu ya. Kalau Bu Umi Tira ada di Bogor, saya di Depok, tapi saya pingin energi saya tuh Bapak Ibu tuh bisa ngerasakan energi saya. Bapak Ibu tuh bisa dengar gitu apa yang saya sampaikan dan betul apa yang saya katakan, misal seperti itu. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat anak-anak itu akan mau belajar, gitu sih. Oke, Bu Indah mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh loh. Halo? Ya, Iya, Bunda Andri. iya. Baru bisa nyambung lagi ini karena Alhamdulillah. Iya. Materinya sangat keren sekali Bunda. Memang ini sangat ini solusi yang luar biasa sekali sebenarnya. Cuma umpama diberi contoh konkret itu gimana Bunda? Contohnya mulai dari otomatis kan dari setelah kita itu membangun kebersamaan ya dengan siswa membangun secara hubungan virtual. Nah itu dengan siswa baru lah, karena kita memang belum pernah ketemu ya. Iya Bu. Selain membuat semacam list kesukaan mereka itu apa, yang nggak mereka suka itu apa, pelajaran mereka yang mereka suka itu apa, yang nggak disuka itu apa. Iya. Setelah itu ngapain? Setelah itu, oke. Ya, oke. Setelah itu ngapain? Nah, dari oke, ini sekaligus saya menjelaskan ini nih, ada yang nanya pada PBM sebaiknya ada pemetaan karakteristik dan kemampuan siswa yang kita ajar. Bagaimana sebaiknya waktu penilaian harian? Apakah nanti diberikan juga soal yang berbeda levelnya? Itu gini Bapak Ibu. Sebentar, saya selalu gini. Kenapa saya selalu tadi sampaikan bahwa yang diberikan itu jangan soal, tapi sebuah kasus gitu, kasus yang harus dipecahkan. Karena kalau kita hanya problem solving gitu, jadi jangan soal. Kalau soal itu nanti terbatas, tapi kalau kasus gitu ya, itu kita bisa menilai mereka, apakah mereka cara berpikirnya tuh masih low level, udah high level gitu. Kan kita ada lots sama hots ya. Nah, jadi istilahnya istilahnya kita bisa melihat cara berpikir mereka dalam menyelesaikan kasus itu jadi kita bisa tahu gitu sejauh mana tingkatannya. Nah, kayak ini tadi penilaian harian itu pun belum tentu hanya sekedar kuis gitu.
bahkan saya dengan diskusi seperti ini, itu kita harusnya sudah bisa melihat gitu. Diskusi pun ada 2 loh Bapak Ibu. Saya lakukan itu tidak hanya sekedar di saat kita bertemu seperti ini, tapi di WhatsApp pun saya bisa diskusi, terus kemudian di Google Classroom atau di Edmodo Diskulogi itu pun saya ada fitur diskusi yang kita bisa lakukan. Nah, itu jadi manfaatkanlah berbagai macam platform itu gitu ya. Kalau misal ternyata anaknya nggak bisa dihubungi gimana? Ya kalau bisa dihubungi lewat telepon misal, ya udah kita coba telepon, kita tanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau soal yang berbeda level ya, menurut saya justru lebih nggak efektif. Tapi kasih satu case yang akhirnya anak itu harus menjawab dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nanti kita lihat anak itu sanggupnya sampai di level yang mana gitu. Anak yang sudah bahkan nih kalau biasanya anak yang kalau kita memberinya sebuah kasus itu belum tentu anak yang pinter tuh juga bisa gitu karena biasanya mereka mengerjakan itu by drilling, by kebiasaan karena biasanya gurunya memberikan seperti ini gitu. Tapi kalau kalau kita bisa mengemas itu menjadi sebuah kasus, sebuah diskusi, nah itu kita akan membuat mereka jadi bisa berpikir lebih kreatif lagi gitu sih. Terus tadi pertanyaannya Bu Umi ya. Tadi kalau sudah tahu semua kesukaannya apa, terus kemudian ininya Bu Umi saya tuh sampai nanya loh HP-nya itu HP-nya dia sendiri atau HP orang tua yang dikasihkan. Terus saya nanya itu HP-nya dia pegang setiap saat atau HP-nya baru diberikan orang tua kalau orang tuanya selesai kerja. Itu sampai saya tanyakan seperti itu. Di rumah itu ada televisi apa enggak? Di rumah itu ada apa gitu. Jadi kita harus tahu. Sampai saya nanya kemarin itu kita minta data dari seluruh murid itu siapa orang dewasa terdekat yang ada di rumah selain orang tua. Itu juga kita tanyakan. Karena apa? Nanti kalau orang tua tidak bisa dihubungi, minimal tetangga atau mungkin keluarga yang dekat dengan anak itu kita bisa hubungi dan tanya bagaimana kabarnya, apa yang dia sudah lakukan, sudah belajar apa hari ini. Nah, kayak seperti itu. Jadi effortnya memang 2 kali lebih besar, tapi relationship kita akhirnya memang bisa berjalan seperti itu. Oke. Begini Bu Andri, Ya, ini nggak apa-apa ya. Jadi yang diskusi malah saya dengan Bu Andri ini. nggak apa-apa. Begini, tahap itu sudah kami lalui Bu Andri ya di lembaga kami sampai kami sudah mengelompokkan nomor handphone WA ini miliknya siapa, siapa yang pegang, orang tua atau kakak atau udah sampai di situ. Sampai kemudian kami juga buka anak-anak yang mengeluh. Orang tua yang mengeluh itu orang tua, bukan anak-anak ya. Iya benar. Mengeluh bahwa Bu, anak saya nggak bisa, ini kan saya ada kelas Telegram. Saya buka kelas Telegram karena lebih mudah ya. Oke. Yang akhirnya setelah kami diskusi panjang lebar dari pihak sekolah dan juga orang tua, kesimpulannya itu begini Bu Andri. 1, orang tua itu sudah stres menghadapi kondisi yang sekarang ini gitu loh. Sedangkan kami kemarin kan usahanya kan sudah maksimal ya, intinya ketika sudah kami levelkan anak-anak siapa yang bisa online, siapa yang offline, siapa yang harus kami kunjungi, bahkan kami sudah membuat spot-spot tertentu Ibu. Intinya di desa ini, ini di spot wifi-nya siapa nanti yang akan memfasilitasi, guru siapa nanti yang akan mengawasi anak-anak. Gitu loh. Jadi sampai segitunya loh kita itu. Iya benar Bu. Cuman kayaknya kok orang tua protes terus gitu ya. Ya betul, benar itu. Sekarang itu sampai gini orang tua itu, ini sekolah kok nggak masuk sih gitu loh. Pak, ini kondisinya tuh seperti ini. Kalau nggak masuk gimana kami kerja. Jadi akhirnya ini yang jadi lebih bahayanya lagi, malah terjadi KDRT Ibu. Ada beberapa anak yang jadi KDRT karena orang capek ya. anak ini gitu. Iya.
Oke, oke. Baik, Bu, ya. Nah, itu makanya. Jadi kalau bisa dibilang ya, teman-teman, kemarin itu saya juga dari sekolah kami mengalami iya, iya, Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Andri, sangat jelas Iya, sekali. Bu Mi. Oke, oke, sip. Jadi yang kami lakukan itu betul. Jadi bukan hanya tadi yang saya sampaikan, kita itu komunikasi harus 3 arah. Jadi kalau kemarin yang kami lakukan dari sekolah itu adalah bukan hanya anak yang disiapkan, platform yang disiapkan, tapi juga kita harus mengadakan pendekatan khusus ke orang tua. Bahkan kami tuh buka buka sesi kita ngobrol bareng gitu sama orang tua. Apa sih yang mau kita 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 apa bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita karena gini, eee, orang tua pun harus paham bahwa ini kondisi pandemi ya, yang mungkin mereka pikir bahwa, istilahnya, eee, apa, kan selama mungkin belum keluarganya belum ada yang terkena gitu, sehingga akhirnya mereka berpikir bahwa pandemi itu nggak ada. Itu ada loh orang tua yang berpikir begitu, gitu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu kita lakukan edukasi ke mereka gitu. Sampai, kebetulan karena saya yang berasal dari Depok ya, kita banyak kasusnya dan saya banyak melihat bagaimana anak-anak itu harus dipisahkan dari keluarganya kalau mereka itu terkena COVID-19 ini, terkena corona, itu harus saya sampaikan, gitu loh. Nah, ini tuh kita begini, itu karena kita berusaha melindungi anak-anak, gitu ya. Dan bagaimana supaya anak-anak di rumah juga terlindungi, nah berarti orang tuanya pun yang kita juga bisa bangun gitu kok. Kita akan bilang, kalau, tidak nanti itu kalau, bilang ke A atau ke si B gitu ya, ke anaknya, itu sampaikannya seperti ini. Nah, misal seperti itu. Jadi, kita selalu berusaha untuk membuat itu tadi, obrolan-obrolan dengan orang tua gitu ya. Kita pengen tahu bagaimanapun ini kondisi yang berat untuk semuanya. Baik untuk yang mengajar ya, baik juga untuk yang mendampingi di rumah gitu. Nah, kalau kita mau bilang ya, semua akhirnya kalau sama-sama hanya saling menyalahkan gitu ya, kita tidak akan jalan. Jadi yang harus ini kita bangun bersama-sama bahwa ayo kita saling menguatkan. Orang tua dan guru itu harus bisa berpartner. Kalau kami dari guru masih kurang kira-kira karena gini, nggak mungkin anak ini dikirim ke sekolah gitu kan. Karena sudah jelas, pemerintah menyarankan bahwa pemerintah meminta kita tidak meminta anak ke sekolah gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya ini kita harus bisa membuat orang tua sadar tentang hal tersebut ya, kita bantu apa yang kita bisa bantu gitu ya, kita ringankan apa yang bisa kita ringankan, nah seperti itu. Jadi, istilahnya kalaupun, nanti ada beberapa kasus seperti tadi yang disampaikan ke Bu Umi, ya tetap bagaimana caranya dari pihak sekolah itu bisa membuat anak itu tetap bisa terlindungi, baik dari pada saat, di masa pandemi ini. Gitu sih kalau, jawaban saya Bu Umi. Baik, Bu Andri sangat membuka cakrawala saya ini. Terima kasih sekali, Bu. Jadi nanti kapan-kapan ada kesulitan, boleh ya ini saya chat Bu Andri. Oh, boleh Bu. Boleh ya. Silakan. Terima kasih sekali. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ini ada Pak Soleh yang raise hand. Om Bahar, minta tolong dibuka Om. Pak Soleh. Nah, ini Pak Saleh ini. Mic-nya Pak Saleh minta tolong dibuka Om. Nah, silakan Pak Saleh. Iya, selamat malam Pak Saleh. Pak Saleh, ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Bu, apakah kira-kira Bu dalam pembelajaran jarak jauh ini, apakah perlu ada hukuman untuk siswa Bu? Misalnya kalau dia tidak kerjakan tugas, kalau memangnya ada kira-kira Bu, bentuk hukumannya seperti apa? Untuk pembelajaran jarak jauhnya bukan jarak jauh. Oke. Begitu aja Pak atau perlu ada lagi?
kedua Bu, kira-kira berapa lama Bu? Kira-kira waktu durasi untuk Saya mau tanya dulu Pak Saleh. Pak Saleh ngajar apa, kelas berapa? kelas 6 Bu, SD Bu. SD kelas berapa Pak? Kelas 6 Bu, 6. Oh kelas 6. Oke ya, SD kelas 6 ya Pak Saleh. Di daerah mana Pak? Ambon Bu. Oh oke, baik Pak. Ya oke. Saya coba jawab semoga ini nanti bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Ini bukan masalah apakah murid itu perlu dihukum atau tidak. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah tadi seperti yang kita sampaikan bahwa kalau tugas yang kita berikan ke siswa itu sudah sesuai dengan pilihannya, dengan apa yang dia mau kerjakan, itu kita tidak perlu menghukum, gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita menagih. Ayo kemarin katanya kan mau ngejakannya ini kamu yang pilih loh, gitu. Jadi karena dia yang memilih, berarti dia kalau tadi ditanya bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab gitu, ya kita akan tunggu. Bahkan kalau perlu istilahnya kalau di kami itu kita tidak menghukum, tapi tetap kita akan tagih sampai dia mengerjakan sampai selesai gitu. Jadi kalau hukuman itu karena kita menerapkannya kan positif, disiplin positif ya. Jadi istilahnya bahwa kita tidak menghukum, tapi kita membangkitkan keinginan dia untuk bergerak gitu. Jadi bukan berarti kita, oh kamu tidak mengerjakan, berarti kamu harus dihukum. Kita nggak bisa menghukum Pak, anaknya lagi nggak di depan kita gitu. Dan dia tidak ada juga kalaupun kita kunjungan ke rumahnya ada orang tuanya juga di rumah, kita tidak menghukum kan, tidak bisa menghukum juga gitu. Jadi yang kita lakukan bukan menghukumnya sebenarnya yang kita harus lakukan dalam masa PJJ ini, tapi itu tadi yang menurut saya adalah yang Bapak harus lakukan itu membuat dia memilih tantangannya ini. Dia itu kayak misalnya belajar matematika. Kamu pengen belajar apa sih di matematika ini? Apa sih yang kamu pengen ketahui gitu? Kayak tadi tadi saya nanya dulu kan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman tadi nggak jawab, berarti berarti teman-teman belum bisa gitu melihat kepada apa sih sebenarnya yang ingin diketahui dari sebuah materi. Nah, jadi kalau itu belum tergali sampai kapanpun anak akan langsung merasa terpaksa melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau saran saya Pak Saleh itu coba dulu gitu, tanyakan ke mereka. Selama ini itu pelajaran ini misal mereka itu kesulitannya apa dan bagaimana kita bisa melampaui itu gitu. Setiap kita tuh kan sekarang sedang punya tantangan yang besar. Saya tidak menyebutnya sebagai kesulitan ya. Kalau saya menyebutnya sebagai kesulitan, kita akan selalu mencari alasan untuk tidak melampaui itu gitu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah membuat mereka melihat bahwa this is a way, ini adalah salah satu cara untuk membuat kamu berkembang. Ini itu fungsinya setiap kali kita melakukan sesuatu, apa kita harus belajar ini. Pentingnya belajar ini tuh apa? Sehingga kita nggak perlu lagi nanti kita harus memberi hukuman. Jadi karena kita selalu mencari hukuman itu tidak akan perlu kita berikan kalau dia tahu konsekuensi gitu loh. Bahwa oke nak, kemarin kan kita janji ya gitu. Jadi kesepakatan belajar itu sudah ada belum di awal gitu. Tadi saya sampaikan 2 minggu kami MPLB, masa pengenalan lingkungan belajar itu bukan cuma sekedar tahu lingkungan belajarnya apa, bukan sekedar tahu data-datanya murid saja, tapi kami pun building cara unggah-ungguh tata krama digital dalam bertemu secara maya seperti ini, komunikasi yang baik itu seperti apa. Itu kami coba itu dalam 2 minggu pertama itu, ayo nak kalau kamu masuk ke ruang seperti ini, itu berarti kita harus begini ya. Terus kemudian kalau nanti
kalau di kami kan nyebutnya teacher ya. Kalau teacher nanti menyapa di WhatsApp, tolong disapa balik ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu hal-hal kecil seperti itu yang akhirnya nanti itu kita tidak perlu lagi ada hukuman gitu. Karena mereka akan sadar, oh ada konsekuensi ya. Oke teacher, aku akan kerjakan konsekuensiku gitu. Jadi bukan hukuman. Itu sih jawaban saya Pak Saleh. Halo Pak Saleh, Iya. adakah yang perlu ditanyakan lagi Bapak? Kalau yang kedua Bu, kira-kira Bu, kalau untuk durasi untuk pembelajaran jarak jauh ini kira-kira yang paling efektif kira-kira berapa lama Bu? Kalau Iya, gimana Pak? Apanya berapa lama? waktu untuk melakukan suatu pembelajaran begitu Bu, kira-kira yang efektif. Ya, oke. Maksudnya masa belajar seperti ini, ketemu tatap maya seperti ini, atau gimana? Apakah murid-murid Bapak bisa akses semua kalau Bapak membuat kelas seperti ini? Kalau saya lewat WA saja Bu. Oh, lewat WA saja. Oke. Kalau lewat WA, semuanya apakah bisa terakses, Pak? Apakah bisa sama-sama barengan semuanya, atau biasanya ada yang harus nunggu karena ada orang tua yang kerja gitu? Iya Bu, ada yang ini nggak punya Ada. pulsa. Ini banyak Bu. Iya. Iya, oke Pak. Ya, saya paham. Oke, gini Pak. Jadi yang Bapak bisa lakukan itu yang pertama ya. Jadi tadi kalau kita komunikasi lewat WhatsApp itu ya. Jadi kita pun kami itu pun kemarin membangun istilahnya kebiasaan gitu. Kebiasaan untuk menjawab WhatsApp dengan sopan. Itu pun kita kemarin tuh tanamkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun misal tidak bisa ikut misal sesi besok gitu, itu selalu kita minta kasih tahu dulu ya nak, misal besok HP-nya dibawa atau gimana sama orang tua, bapak atau ibu diberitahukan dulu. Nah itu bisa kita bisa minta itu ke anak gitu. Dan nanti terus kemudian kita bisa memberikan dia tugas khusus misal, atau tugas yang nanti diberikan di grup WhatsApp ya. Itu juga bisa kita berikan secara individu ke dia dengan mungkin ada tambahan atau dan segala macamnya, itu kita bisa sesuaikan. Terus yang ketiga Pak Saleh, mungkin Pak Saleh bisa membuat nah ini loh yang sebenarnya saya juga sering sampaikan ya ke para guru itu, bahwa kalau bisa video pembelajaran sejelek apapun ya, itu kalau bisa guru, maksudnya kalaupun ngerasa bahwa aduh saya kalau bikin video pembelajaran itu belum bisa bagus seperti para edutubers, nah saya menyebutnya edutubers ya, para educator yang jadi YouTubers itu, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena mereka butuh kehadiran kita, mereka tuh butuh suara kita gitu. Kalaupun kita berusaha untuk bisa membuat mereka dekat dengan kita, istilahnya kan kayak misal kenapa mereka bisa dekat dengan para YouTuber itu gitu. Karena mereka dengar suaranya, mereka lihat aktiviti kesehariannya gitu, sehingga akhirnya mereka ngerasa mereka dekat gitu. Nah, teman-teman pun bisa bikin seperti itu. Bikin yang sederhana saja. Tidak perlu yang menggunakan aplikasi yang mewah atau yang wah gitu ya. Yang penting itu anak paham gitu. Dan itu kalau bikin video pembelajaran jangan lama-lama. Kenapa? Apalagi tadi Pak Saleh bilang di WhatsApp. WhatsApp itu terbatas. Kalau mau kirim video dalam WhatsApp jangan lebih dari 3 menit gitu. Jadi buat sebuah materi yang bisa kita jelaskan dalam 3 menit gitu ya. Terus kemudian setelah itu ada instruksi. Nah, ini dalam pembelajaran jarak jauh yang dipentingkan itu bagaimana kita pintar mengolah kalimat instruksi yang bisa membuat mereka tuh bergerak belajar gitu. Jadi itu sih tips saya Pak Saleh kalau di WhatsApp ya. Jadi mengingat kalau di WhatsApp itu mereka kita berkomunikasi hanya lewat kata dan suara, yang kadang-kadang itu pun penerimaannya bisa berbeda karena
mereka tidak bertemu langsung dengan kita. Itu 95 hampir sekian persen itu sudah mengurangi esensi dari apa yang ingin kita sampaikan. Gitu sih. Pak Saleh. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, Bu Umi, ini kita sampai jam berapa? Jangan-jangan kita kelewatan nih. Oh, ini ada Q&A juga ya? Sebentar. Oh, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Rifai, Bu Febriandini. Oh, nggih, Pak. Pripun? Terus ini sedikit sharing, Ibu. Oh, Jadi iya. ada satu problem di kami, tentunya khususnya untuk SMK, karena Oh, SMK. Iya, Pak. lama ini untuk SMK kan lebih banyak prakteknya, Ibu. Betul, Lebih Pak. banyak, Iya. betul, lebih banyak prakteknya, dan ketika pandemi ini banyak sekali problem, terutama dari wali murid, sehingga kami tidak bisa mengadakan praktek. Kalau praktek mungkin kita harus tatap muka. Kalau untuk jurusan TKJ mungkin bisa teratasi di kami. Tapi yang jadi problem itu jurusan kayak teknik, jurusan yang memang tidak berkenalan dengan IT, bersentuhan dengan IT. Jadi yang mekanik gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Contohnya TBSM atau apa. Nah, itu wali murid kemarin sempat banyak sih yang datang dan protes ke sekolah. Jadi kami menyekolahkan anak ambil jurusan TBSM dengan harapan mereka bisa prakteknya. Kalau dengan model seperti ini, apa yang kami dapat, dan mereka pun menuntut kepastian di kami kapan kami melaksanakan luringnya. Jadi adakah solusi? Nah, karena penjelasan kami sudah mentok sebenarnya ke mereka. Oke. Dengan berbagai alasan. Sorry Pak, PBSM itu berarti singkatannya apa, Pak? Teknik bisnis dan sepeda motor. Jadi kendaraan ringan gitu. Jadi. Oh, oke. Gimana tadi teknik bisnis dan sepeda motor. Jadi ada bisnisnya juga. Iya, kendaraan ringan itu. Teknik bisnis dan sepeda motor. Oke, kendaraan ringan ya. TSM lah, kalau mungkin dulu dikenal TSM gitu. Terima kasih. Oke. Iya, Pak. Pak, sebentar saya mau nanya dulu, Pak. Ya, monggo. Iya, kalau biasanya berkaitan dengan simulasinya itu ada yang sudah virtual atau belum, Pak? Sebenarnya kita sudah. Cuma pada prinsipnya ketika kita pakai audiovisual dipraktekkan di lapangan itu beda, karena ketika anak praktek untuk TBSM itu mereka untuk nyetel karbu, nyetel gas, nyetel apa itu kan memang harus praktek. Jadi kalau hanya dengan video visual itu memang terkendala gitu. Oke. Ini kendaraan bermotor, berarti kayak sepeda motor gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Iya Pak. Oke, saya sih paham kesulitannya ya. Tentu pasti akan kalau mau dibilang bagaimana caranya mengantisipasi itu, sebenarnya kan gini Pak, orang tua itu kan gini, orang tua itu protes itu sebenarnya kan karena dicurhati sama anaknya, biasanya gitu. Betul sekali. Iya gitu Pak. Jadi yang kami lakukan itu dua sebenarnya. Jadi berusaha gimana caranya orang tua itu bisa membuat anaknya itu ya ayo dong coba pikirkan bantu sekolah gimana caranya gitu, atau kita juga bisa membantu ke anak-anak itu dengan istilahnya oke, kita mungkin memang tidak bisa kadang itu gini Pak, anak-anak itu memang cenderung, apalagi yang SMA, SMK ya, itu memang cenderung bilang gini, males istilahnya tuh selalu ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu kalangan remaja sekarang itu seperti itu memang gitu ya. Tapi kita, nah itu yang harus pintar untuk bisa membuat mereka melihat
bahwa yang pertama itu adalah, dan ini yang saya terapkan untuk yang SMP juga. Kalau kami kan masih sampai SMP ya. Jadi yang kami terapkan adalah, nak, ini itu kita akan belajar seperti ini belum tahu sampai kapan, gitu ya. Itu yang pertama, itu yang selalu saya sampaikan. Lalu yang kedua, bahwa saat ini this is the best way of studying yang kita tahu. Itu yang kedua, gitu. Jadi kita omong satu persatu, terus kemudian lalu ke yang ketiga yang akhirnya kita coba gali dari mereka adalah, oke, dari materi-materi yang sudah kita berikan, kira-kira bagaimana kami bisa membantu kamu untuk paham tentang ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus cara bicaranya itu adalah how can we help you, Kak? Bagaimana kami bisa bantu kamu, gitu. Karena bagaimanapun kita nggak boleh ketemu. Ini nggak boleh masuk, saya bilang gitu. Kita nggak boleh tapi we will find a way. Kita akan cari jalannya, gitu. Kalau seumpama, saya nggak tahu ya apa sekolah mungkin bisa mengupayakan meminjamkan sepeda motor untuk mereka otak-atik di rumah dan segala macam, saya juga nggak tahu. Tapi we will find a way, gitu. Nah, kalaupun misal, jadi Bapak itu selalu sampaikan ke mereka bahwa sekolah ini sedang mencari jalan, gitu. Dan kita berusaha supaya kamu itu tetap belajar, gitu. Dan orang tua pun selalu kita sampaikan bahwa hal yang sama, bahwa anak-anak ini belum bisa masuk ke sekolah dengan bahaya-bahaya yang mereka bisa temui pada saat mereka ke sekolah, sehingga akhirnya lebih dipentingkan mereka belajar di rumah, gitu. Nah, dengan begitu kita akan coba sejauh mana materi yang kita bisa berikan itu sudah memenuhi apa yang sebenarnya ilmunya tuh mungkin sudah ada. Kalau ini sebenarnya bukan masalah, kalau saya lihat Pak, anak-anak sekarang ya, terutama yang remaja, itu sebenarnya mereka drivennya tuh gede, tapi hanya untuk hal-hal tertentu yang mereka suka, gitu. Iya, misalnya kalau mereka TikTok aja bisa berjam-jam gitu ya. Ya gimana Pak, gimana? Gini, ada satu kekhawatiran terutama juga dari guru-guru dan wali murid terus terang saja. Efeknya nanti ketika ini terus berjalan, sedangkan mereka sudah ada yang kelas 11 dan ada yang kelas 12. Jadi efeknya nanti itu lulusannya ketika mereka diterjunkan di dunia usaha dan dunia industri, mereka akan bingung apakah materi online itu bisa dipraktekkan di dunia usaha dan di dunia industri. Itu jadi momok menakutkan di wali murid. Memang saya ya, oke. Benar. Ya, oke. Saya gini Pak, kalau begitu pertanyaan saya harus balik pertanyaan ke Bapak. Berarti selama ini apakah materi yang sudah diberikan selama pembelajaran jarak jauh ini benar-benar sudah bisa mendeliver itu, gitu? Belum, karena gini kan, ketika kita kolaborasi kan antara guru TKJ, guru IT dan BSM, mereka juga akan menemukan kendala gitu. Jadi sedangkan si wali murid, si siswa memang mereka akan menuntut kapan kami bisa praktek. Dan ada satu hal lagi, kegiatan itu wajib dilakukan oleh SMK itu adalah praktek kerja lapangan atau prakerin itu kan. Betul. Itu tidak bisa kami lakukan gitu kan. Itu tidak bisa kami lakukan karena memang ada suratnya, memang kita nggak boleh. Bahkan yang sudah prakerin pun kita tarik gitu kan, untuk kembali ke rumah. Untuk kembali ke rumah, betul. Nah, ini yang jadi problem kami. Dengan metode apalagi kami akan menjelaskan, karena memang sudah mentok gitu pertanyaan-pertanyaan wali murid juga sampai kapan itu kita sudah. Pak, saya sebenarnya belum bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan karena kan saya tidak berkecimpung di SMK. Tapi kalau nanti di PPT saya ini kan ada nomor WhatsApp saya ya. Saya akan coba tanya ke teman-teman saya yang di SMK di sini seperti apa gitu ya. Bagaimanapun ini tuh sebuah kayak
apa ya, ini pandemi ini tuh kan benar-benar membuat kita semua tuh harus mengubah cara kita belajar dan cara kita mengembangkan sesuatu gitu, Pak. Jadi kayak seperti apa ya, bahkan dunia kerja sekalipun ini akhirnya dipaksa untuk membuat sesuatu yang apa istilahnya berubah gitu kan, mengubah sesuatu dalam sistemnya. Nah, sehingga kalau tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa kami dari SMK ini juga belum tahu bagaimana, Bapak mungkin juga harus ini tuh kita nggak bisa Pak kerja sendiri gitu. Bapak itu tetap harus kayak saya mengotot tuh minta sama dinas sama ini untuk tolong bantu saya. Ini saya harus gitu. Nah, apa kalaupun tidak saya akan cari tahu gitu kayak apa gitu. Kalau perlu misal Bapak punya jaringan, sekarang itu seluruh guru-guru di dunia itu apa mengalami hal yang sama dan mereka pun akan kita mungkin bisa cari tahu gitu sebenarnya apa sih yang mereka lakukan gitu pada saat ini gitu ya. Jadi Pak siapa yang tadi Pak Rifai ya? Pak Rifai apa kalau saya mau bilang jawaban saya tadi itu lebih cenderung kepada satu Bapak bisa menanamkan dulu kepada anak murid sama orang tua bahwa ini sekarang ini sekolah sedang seperti ini. Kalaupun nanti kita sedang mencoba cari tahu bagaimana supaya kita bisa praktek, bahkan nanti istilahnya lulusan itu tetap akan memiliki kompetensi yang sama dengan mereka yang sebelum yang belajar sebelum pandemi. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu. Saya yakin pasti ada jalan kok, Pak, gitu. Jadi sementara yang saya bisa jawab seperti itu dulu gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih ya Mbak Rifai. Ini kita lanjut Ibu ya. Oke Bu. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bertanya juga ini. Ini ada Pak Amrik. Pak Amerika ya, Pak Amrik. Pak Amrik minta tolong dibuka. Selamat malam Pak Amrik. Pak Amrik ya. Halo Bapak. Pak Amrik. Halo Bapak. Bisakah dengar suara kami? Halo? Kayaknya Pak Amrik ini masih fokus kayaknya. Masih belum ya? Oke. Saya coba baca di Q&A itu ada. Iya di Q&A ada ya ini. Dari Bu Juanita. Saya mengalami kesulitan menghadapi siswa yang hiperaktif di sekolah. Dalam artian, siswa tidak mau diam. Saya ingin meminta tips menghadapi siswa yang seperti ini. Terima kasih. Beliau mengajar di SMK kelas 10, 11, dan 12. Ya, oke. Ini pas masa sebelum pandemi kayaknya ini. Oh, gini saya kebetulan kami juga sekolah inklusi ya. Jadi sekolah inklusi itu sebagai kami sekolah inklusi itu kami punya beberapa anak yang memang membutuhkan hal-hal khusus pada saat belajar gitu. Nah, ini yang dikatakan yang kita selalu sampaikan adalah bahwa sebelum belajar itu harus ada pengkondisian gitu. Nah, untuk anak-anak yang hiperaktif itu supaya mereka bisa fokus itu harus dikeluarkan dulu energinya. Makanya pagi-pagi itu harus olahraga dulu gitu. Harus olahraga, melakukan banyak hal gitu ya. Setelah itu kalau mereka sudah melakukan banyak hal, baru nanti kita bisa membuat mereka fokus atas apa yang mereka harus kerjakan hari itu, apa yang harus mereka tuntaskan hari itu. Dan untuk anak-anak yang seperti itu tentunya ya itu tadi Bapak Ibu jangan kasih cara mengajar yang ngomong terus gitu. Makanya tadi kan saya selalu pasti saya bicara habis itu saya selalu oke, sekarang kita melakukan ini ya gitu. Itu supaya saya dapat interaksinya dan anak-anak yang seperti tadi yang hiperaktif seperti itu
dia akan selalu aware gitu kalau saya bilang, "Oke, sekarang kita akan ini ya." Nah, itu dia terus langsung langsung fokus lagi gitu ke kita gitu. Jadi, yang Bapak Ibu lakukan itu jangan monoton dalam satu kali pembelajaran. Kalau selama ini ya cuman nyediakan, PowerPoint aja misal untuk dijelaskan, ayo coba isinya saya nggak bilang PowerPoint itu jelek ya, tapi isinya tuh loh, isinya itu bikin questions yang bikin mereka mau jawab gitu, link ke Padlet atau link ke apa yang membuat mereka mau, "Oh oke saya mau ini," gitu. Bahkan kalaupun, misal mereka tidak bisa, akses ke Padlet atau apa, yang bisanya cuma di chat gitu, "Oke saya bikin pertanyaan dan oke coba jawab di chat, ini apa yang kamu pikirkan tentang ini?" Gitu. Nah itu terus nanti mereka akan jawab di chat, saya akan lihat siapa yang aktif gitu ya. Dan, murid-murid yang hiperaktif tuh biasanya juga akan lebih fokus gitu karena kita secara memberikan kegiatannya itu berpindah-pindah, jadi dia nggak akan ngerasa bosan gitu, itu sih. Itu aja Bu Umi. Sama sekaligus, kalau WA tadi sudah kayaknya udah saya jawab ya gitu, untuk membina hubungan dengan anak-anak selama pandemi. Oke. Baik Ibu Andri, terima kasih. Ini ternyata Ibu Amrik. Iya Bu Amrik, monggo. Oke Ibu Amrik, Silakan. Gimana Bu Amrik? Om Bahar minta tolong Bu Amriknya dibuka mic-nya, di-on-kan mic-nya. Oke, silakan Ibu Amrik. Oh iya, makin malam makin panas nih kayaknya. Iya. Perlu dikipasi nih kayaknya Bu. Ibu Iya, Amrik, gimana silakan Bu? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Agak keras Bu? sedikit suaranya Ibu. Suara mic-nya ditutup lagi. Iya Bu Amrik, gimana Bu Amrik? Om Bahar, tolong mic-nya Bu Amrik dibuka ini. Halo Bapak host. lagi nggak pada fokus Ibu karena maklum ya malam takbiran jadi. Iya. Oh Pak Bahar, jadi Bu Amrik mungkin bisa ini tulis di chat pertanyaannya dulu sebelum ini sambil nunggu Pak Baharnya untuk membuka mic-nya. Ibu. Oh, udah dibuka mic-nya Bu Amrik. Udah. Oke, monggo Bu. Loh, nutup lagi. Silakan Ibu Amrik. Bu Amrik, monggo. Iya Bu. Nih, kan saya ngajar di SMK. Itu kan praktekin. Terus selama ini kan sama pandemi ini saya baru ngajar 2 minggu kan saya kelas 10. Iya. Kelas. Nah, untuk bab 1 itu kan logika dan algoritma. Padahal di situ menggunakan apa ya? Kadang pakai rumus dan sebagainya. Anak-anak itu kadang ya susah untuk udah tak kasih materinya tetapi untuk bisa maksimal itu enggak mungkin. Iya, enggak mungkin. Gimana Bu? Itu kan saya ngajar simulasi digital. Kalau vitamin D itu juga harus praktek. Kalau kita hanya teori-teori terus itu gimana? Kadang-kadang nanti kasihan kalau selama 1 semester seperti ini terus. Oke. Itu apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak yang terutama SMK. SMK itu kan dibutuhkan keahlian. Ketika dia lulus nanti bisanya apa? Nanti yang diserahkan adalah TIK-nya. Saya kan kebetulan guru TIK. Iya, oke. Aduh, putus-putus ya. Oke. Bu Umi nangkep nggak pertanyaannya? Nggak terlalu dengar tadi itu Bu Andri. Nggak, saya cuma nangkep kalau Bu Amrik itu sebentar tadi ngajar logika ya, matematika, logika dan apa tadi? Kalau nggak salah ngajar matematika, logika.
Algoritma. Algoritma, logika dan algoritma. Terus habis itu guru TIK juga kalau nggak salah. Iya, Bu Amrik. Siap Petaminda. Petaminda. Pertaminda, terus Jadi Petaminda itu kan harus praktek, sementara untuk prakteknya nggak ada. Oh, selama ini prakteknya nggak ada. Iya. Untuk sementara prakteknya nggak ada. Terus gimana, Bu? Nah, untuk siswa saya juga ada beberapa siswa yang nggak punya HP. Itu gimana? Terutama anak yang jurusan masak ya. Kan saya ngajar di semua jurusan. Mulai PKJ, RPL, multimedia, dan tata boga. Terus bagaimana itu? Enggak, Ibu ngajarnya matematika itu kan? Atau gimana? Saya bukan guru matematika. Saya guru TIK. Oh, guru TIK. Yang dulu KKTI, sekarang ngajar simulasi komunikasi digital. Oh, oke. Iya, oke. Materinya kan bab 1 logika algoritma, yang kedua Petaminda, yang oke, paham saya maksud saya. Saya pikir saya tadi dengarnya itu matematika, Ibu ngajarkan logika. Saya juga mikir, wah, keren banget logika waktu diajarin di semester 1. Kan praktek, lebih banyak prakteknya ketimbang teori. Oke, iya Bu, saya paham. Oke. Jadi intinya bagaimana kalau siswa SMK sekarang itu kan di musim pandemi mereka lebih banyak belajar online, sedangkan butuh prakteknya itu kan harusnya lebih banyak gitu loh. Ini solusinya bagaimana, Ibu? Iya. Ya sebenarnya kalau solusi ya Bu, ini sebenarnya yang sedang kita lakukan dengan kalau saya ya, ini kalau saya, tapi monggo nanti disampaikan ke sekolahnya atau gimana. Saya kemarin akhirnya kami rapat yayasan besar itu kami sampaikan bahwa kalau sudah kayak gini, sebenarnya udah pandemi kayak gini ini percuma kita punya gedung sekolah besar gitu. Kenapa? Karena anak-anak pada tidak di sekolah, anak-anak di rumah. Jadi akhirnya yang kalaupun kita mau melakukan sesuatu di tahun ini dan kita ada dana, itu kita akan coba untuk membuat istilahnya OCOD, one child one device. Jadi satu anak harus dapat satu device. Nah, ini project agak menantang buat kita karena kami sebenarnya budgetnya nggak besar. Kalau di sekolah kami di Klaten itu istilahnya banyak sekali yang terkena orang tua yang terkena pandemi, tapi kami tidak pingin supaya anak-anak itu belajarnya itu terbengkalai gitu ya. Nah, kalau umpamanya tadi Ibu tanya bagaimana dengan siswa yang tidak punya gadget dan gawai, seperti apa? Nah, untuk saya tahu logika dan algoritma untuk TIK gitu ya. Coba Ibu searching, browsing di internet gitu ya. Ini sebenarnya yang perlu kita sebagai guru itu sekarang itu finding resources, menemukan sumber-sumber belajar yang istilahnya unplugged ya, unplugged, UNPLUGGED, unplugged itu berarti kegiatan komputer tanpa komputer itu ada. Nah itu Ibu coba cari aja di internet gitu ya, untuk kegiatan computing yang unplugged itu seperti apa. Bahkan dari tingkatan saat ini unplugged activity itu dari tingkatan paling kecil dari TK sampai high school. Nah itu yang mungkin Ibu nanti bisa coba cari-cari gitu ya. Nah terus kemudian kalau prakteknya misalkan mereka semua nggak punya komputer seperti apa. Nah nanti yaitu kalau semua sekolah bisa membuat program yang cukup ambisius untuk bisa satu anak satu device itu keren banget. Tapi kalaupun tidak, ya kita memikirkan sesuatu yang mereka bisa lakukan itu selama di rumah. Istilahnya kita coba istilahnya gini, bangun sebuah ekosistem di mana bukan kita coba minta mereka untuk oke nak
kita tuh sebenarnya butuh ini, kamu belajar butuh ini, tapi jangan lihat kurangnya dulu. Kira-kira gimana ya kita bisa dapat ini? Nah, itu loh. Itu tuh yang akan membuat kita akan tertarik, apa istilahnya, gerakan kita akan menarik ke arah sana, gitu loh. Jadi apa kadang itu kalau saya ya sering sering di apa itu namanya, teman-teman saya tuh bilang gitu. Kadang itu Bu Andri tuh nyeplos tapi sebenarnya nggak tahu maunya gimana gitu. Beneran, iya. Jadi saya cuma kayaknya tuh kita perlu ini, cuma saya nggak tahu gimana. Tapi itu harus saya omongkan dulu. Kenapa? Karena ucapan tuh doa gitu. Karena saya berharap semoga Allah itu istilahnya memberikan apa ya, istilahnya harapan atau istilahnya kayak itu, kayak seperti harapan saya. Dan kalaupun ternyata itu terucap dan saya biasanya terus langsung tulis kita butuh ini gitu. Dan itu kalau udah saya tulis nanti insya Allah kita kayak seperti ditunjukkan jalan. Oh, tiba-tiba ada ini. Oh, ternyata bisa mengarah ke sini ya. Oh, ternyata begini ya gitu. Jadi Bapak Ibu itu jangan pikirkan kesulitannya dulu gitu. Tapi pikirkan dulu gitu, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dan how we can achieve that gitu. Kebetulan karena saya dididiknya dari Google ya. Jadi saya ikut Google Educator, saya terpilih Google Innovator, sekarang saya Google Trainer, dan terakhir itu kemarin sekolah kami Lazuardi Al-Falah itu terpilih menjadi salah satu sekolah yang dipantau secara resmi oleh Google for Education. Itu kita ngelihat kita diajarin caranya shoot for the moon gitu. Jadi nargetkan itu jangan ngelihat susahnya gitu, tapi apa sih sebenarnya kamu pengen raih gitu. Nah, itu yang sedang Bapak Ibu coba pikirkannya ke arah sana gitu. Kalau sekarang ada banyak kesulitan, saya paham yang SMK ini saya mungkin belum punya jawabannya sekarang. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya gimana? Tapi kita harus kolaborasi. We have to do something, yes. Tapi, nah itu caranya gimana? Mungkin kita belum tahu jawabannya sekarang. Tapi targetkan itu dulu gitu. Kita harus punya ini, kita harus punya ini. Kalau umpamanya nanti kita belum bisa sekarang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah itu. Jadi kekhawatiran itu selalu ada. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bergerak, itu kita juga tidak akan bisa meraih apa-apa. Nah gitu. Jadi mungkin itu jawaban saya ya untuk Ibu Amrik gitu. Jadi coba nanti cari unplugged activity, tulisannya UNPLUGGED ya, untuk untuk high school terutama. Dan mohon maaf jika kalau ternyata resource-nya memang lebih banyak berbahasa Inggris. Jadi kita pun juga harus meningkatkan kompetensi kita dalam bahasa juga jika diperlukan, supaya resource kita nggak cuman yang lokal saja, tapi juga resource lain yang ternyata lebih luar biasa dibandingkan yang selama ini kita punya, gitu sih. Itu mungkin Bu Umi. Baik, Bu Andri. Sudah ini ya, sudah banyak sekali pencerahan malam ini. Tapi memang kalau kita hanya sekedar memang begini Bu Andri, yang kami rasakan sih, kita semua ya sekarang sudah sedang mengalami culture shock ya. Betul. Jadi iya, betul. Cultural shock, tapi jangan lama untuk merasakan itu gitu loh. Jadi cultural shock itu biar terjadi di awal-awal pandemi pada bulan Maret ya, Maret. Nah, sudah tahu kondisinya seperti apa, ya sudah lakukan, do something, plan, do dan see gitu loh. Jadi rencanakan sekolah kita itu bagaimana, untuk anak-anak kita bagaimana, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasi bersama ke depannya itu bagaimana untuk selanjutnya. Mungkin itu apa ya? Mungkin gini Bu Umi, saya mungkin perlu sampaikan ke teman-teman itu gini. Kayak, tapi mungkin beda ya kalau di tempat Bu Umi karena dekat dengan Surabaya mungkin ya, yang penderitanya juga cukup banyak. Jadi urgensi untuk shutdown dan istilahnya anak-anak tidak ke sekolah itu urgensinya besar gitu ya. Di tempat kami memang sangat dilarang, Ibu. Gitu. Tapi mungkin di beberapa daerah tidak gitu, sehingga akhirnya kadang itu orang tua mikir kenapa sih kok nggak sekolah gitu loh. Jadi makanya yang perlu kita edifikasi kepada orang tua, kepada anak-anak, bahwa ini sekarang kita sedang mencoba
belajar belajar dengan cara baru. Nah, gitu. Kalau kita selalu mengarah kepada kemarin itu begini gitu, kita nggak mungkin kita sudah nggak bisa lagi bilang kita nggak mungkin melakukan sesuatu. Kita sudah dipaksa untuk cari cara lain. Nah, kayak gitu. Kalau tadi kita di sini di dalam materi saya ini ada tentang memahami konsep relevansi ya. Ini relevansi dengan kehidupan kita, bahwa kita saat ini itu sudah dipaksa untuk mengubah cara belajar kita. Jadi buat teman-teman yang di SMK, saya paham ini susah gitu ya. Bahkan yang di SMP pun saya itu mau membuat sesuatu yang digital aja, karena kami banyak anak-anak kita yang tidak punya laptop, dia bisanya cuma punya HP, ya sudah kita coba dari situ gitu. Nah, saya paham juga kalau misal nggak punya HP seperti apa gitu. Ya kita coba gitu seperti apa gitu. Kalau tadi akhirnya saya sampaikan kalau di yayasan kami, saya sampaikan bahwa impian saya adalah saya harus punya konsep sampai satu anak dapat satu device. Nah, kayak seperti itu. Bapak Ibu kalau bilang wah nggak mungkin, saya bilang kalau umpamanya bilang saya nggak bilang masalah dana ya Bapak Ibu, yang karena dana kami itu terbatas, betul-betul terbatas. Tapi kita tuh harus bisa mimpi gitu loh. Kita harus bisa untuk punya sesuatu yang this is beyond expectation, yang tapi harus kita raih gitu. Kalaupun kita nggak bisa raih, tapi kalau kita sudah menuju ke sana, minimal kita akan bisa gitu untuk meraih seperti tadi yang disampaikan, yang kita inginkan. Intinya gitu sih. Jadi mohon maaf kalau mungkin bahasa saya tidak terlalu jelas gitu ya, Ibu Yandri ini ngomong apa tuh gitu. Tapi kalau saya tuh cuma kepikirannya gitu. Kalau kita harus kalau di Google itu kita bilangnya shoot for the moon, targetkan nyampe ke bulan gitu. Kalaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang gitu sih katanya. Gitu Bu. Wah, kayaknya itu malam yang penuh keindahan itu, Bu. Ya gitu. Baik. Jatuhnya di bintang-bintang itu yang ini yang selalu kita impikan ya. Jangan sampai jatuhnya itu di lantai yang banjir semua. Ya, kalaupun kemarin itu saya sampai ke istilahnya gini Bu Mi, kalau kebetulan karena saya di training dari Google itu kan langsung ya dari tahun 2019 gitu, pada saat saya terpilih jadi Google Innovator gitu. Jadi saya paham sekali mereka selalu meminta kita tuh think of the unthinkable. Pikirkan sesuatu yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Raih sesuatu yang kamu pikir nggak pernah kamu bisa raih sebelumnya. Itu yang selalu mereka minta dari kita gitu. Jadi kadang itu kita itu men-settingkan sesuatu ya, memplanning. Kalau tadi Bu Yumi bilang, oke kita planning, kita target. Nah, planningnya itu kalau bisa agak sesuatu yang kita harus seperti ini gitu, ya karena anak-anak itu butuh ini gitu. Nah, itu tetap harus kita tuju ke sana gitu. Kalaupun ternyata belum nyampe ke sana, bisa kita evaluasi gitu. Kemarin tuh waktu kita mau ke sana ada ini gitu. Nah, tapi kalau kita nggak pernah terucap kayak istilahnya wes ngene wes kita pasrah aja deh gitu. Ya udah kita nggak akan ditunjukkan jalan ke sana. Intinya sih kalau saya selama ini begitu gitu. Baik Bu Indri, sangat-sangat menginspirasi sekali malam ini. Terasa ini udah 2 jam berlalu. Iya. Ini bagaimana Om Bahar? Dilanjut apa gimana? Halo Om Bahar, Pak Host. Halo. Ini dilanjut apa gimana Om? Boleh mungkin Emang masih ada pertanyaan atau gimana? Ada yang ini ditanyakan oleh peserta di private itu. Kalau di room chat nggak ada. Oke. Kalau yang raise hand juga nggak ada. Oke, berarti mungkin sudah kali ya. Iya. Memang malam yang sangat menginspirasi sekali, karena kayaknya kita harus sering-sering mengadakan diskusi ya untuk masalah ini, karena ini kita sedang mengalami pandemi ini merubah segalanya, termasuk juga merubah pola perilaku kita, merubah cara pandang kita. Betul. Juga secara nggak langsung
gitu loh. Termasuk juga Bapak Ibu Betul. gurunya, orang tua dan anak-anak ini sangat benar sekali. Jadi mau nggak mau kita sebagai pendidik harus satu ya, tabah. Harus Iya, tabah ini. Tabah menghadapi anak-anak, tabah menghadapi orang tua, tabah menghadapi kondisi yang seperti ini. iya, Kemudian yang kedua harus punya konsep-konsep yang matang, yang harus sering-sering didiskusikan, kemudian direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi dari betul. rencana tersebut, rencana yang terbaik buat anak-anak ya, agar Betul. pembelajaran itu terus berlangsung meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu loh. Betul. Gitu. Betul. Ya. Mungkin itu Bu Andri. Sebelum diakhiri, mungkin ada sepatah dua kata dari Bu Andri menyimpulkan dari pertemuan kita di malam ini, Bu. Silakan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah diskusinya tadi sudah luar biasa ya. Saya paham ada beberapa mungkin yang saya tidak bisa jawab, saya mohon maaf karena itu di luar dari kapasitas saya. Tapi kalaupun nanti saya coba tanyakan ke teman-teman yang di SMK ya, mereka biasanya kan seperti apa. Cuman yang pasti gini, kita mengajar sekarang saat ini, kenapa kita harus bisa mengajarkan itu menuju ke kemandirian, bukan lagi kepada istilahnya karena kita minta mereka untuk bisa bertanggung jawab. Kita mau ngomel panjang pendek itu pun bisa nggak didengarkan juga gitu sama anak-anak gitu ya. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah pendekatan interpersonal dan seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Umi bahwa kita tidak tahu pandemi ini akan seperti apa, virus baru bisa berdatangan dan kita hanya perlu untuk bisa membuat sebuah kondisi di mana anak-anak itu apapun kondisinya, mereka itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun seperti itu. Jadi ini membutuhkan pemikiran yang luar biasa tentunya dari Bapak Ibu sekalian. Saya paham seringkali kita merasa ini lelah, this is too much ya. Tapi ayo kita sama-sama saya apresiasi sekali dengan Sultra Cerdas ini bisa memberikan wadah untuk teman-teman diskusi karena bagaimanapun ini akhirnya kita bisa sama-sama saling berbagi. Kita semua akan melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Bagaimanapun kita nggak tahu, seluruh guru di dunia itu nggak pernah tahu apa sih resep sukses untuk belajar sama masa pandemi, nggak ada yang tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah do your next best thing gitu ya. Lakukan sesuatu yang menurut Bapak Ibu penting untuk lakukan terbaik untuk anak-anak kita dan pastikan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Umi. Terima kasih sekali Ibu Febriandrini atas materi-materi yang luar biasa pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu, pertemuan Sultra Cerdas pada edisi kali ini. Sebelum kami tutup, kami sampaikan terima kasih kepada Direktorat PSMK atas fasilitas Webex event-nya. Kemudian Bunda Umi Tira, Pak Dadan, dan Pak Hairudin, kami mengucapkan turut berbelasungkawa Bapak atas berpulangnya Bapak mertua. Semoga beliau husnul khotimah. Kemudian disampaikan terima kasih juga kepada teman-teman afiliasi Sadar IGI, Bu Indah, yang punya Sultra Cerdas, Om Bahar juga, dan teman-teman afiliasi Sadar IGI yang lain. Ada teman-teman Gelora Jawa Timur, ada teman-teman Kelor, ada teman-teman yang lain ya. Terima kasih untuk backupnya pada malam ini. Saya sebagai host mohon maaf apabila mulai dari awal sampai akhir keluar masuk karena memang malam ini kayaknya memang lagi nggak stabil jaringan internetnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurang kata.
Sekian, saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Andi Terima kasih ya. tampil di Sultra Cerdas. Iya. Terima Semoga kasih, Pak. tampil kembali pada kesempatan yang lain Bu yang akan bersama-sama tampil di Sultra Cerdas. Ini materinya cukup inspiratif. Saya berharap kita bisa diskusi pada forum yang berbeda. Oh iya Pak. Rekamannya dimatiin dulu.